Aku sendiri pernah mengalami, jadi waktu itu pas pacaran aku pernah diludahin. Terus aku juga pernah dikatain dan sampai tangan tuh kayak dipelintir gitu, Kak. Waktu itu permasalahannya emosi, jadi adanya sentuhan fisik. Saat membicarakan momen pacaran atau sepasang kekasih, biasanya kita berpikir tentang kisah-kisah yang indah atau romantis. Masa pacaran menjadi masa-masa yang indah, apalagi saat dia ngajak kita jalan. Apalagi saat pesan-pesan romantisnya bikin dunia serasa milik berdua. Ketika mendengar kata cinta, konotasinya pasti tentang support, afeksi, atau mencintai satu sama lain. Namun, kadang nggak semua hubungan seindah yang terlihat loh. Hubungan antara perempuan dan laki-laki yang diawali cinta malah bisa berjalan dengan unsur toksik dan jadi bagian menyeramkan dari hubungan pacaran. Sebel deh, pacaran ya bahagia-bahagia aja dong. Inilah yang dikenal dengan istilah kekerasan dalam pacaran. Bukan cuma KDRT, kekerasan juga bisa dialami saat perempuan masih berstatus pacaran dengan pasangannya. Terus gimana sih ciri-ciri kekerasan dalam pacaran? Komnas Perempuan dalam Catahu 2022 menjelaskan kekerasan dalam pacaran atau KDP masuk dalam bagian kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di ranah personal. Dalam Catahu 2022 ada 463 kasus KDP yang masuk ke Komnas Perempuan, atau 18,3% dari 2.000 lebih kasus yang ada di ranah personal. Sedangkan untuk data yang masuk ke lembaga layanan, ada sekitar 1.222 kasus kekerasan dalam pacaran. Dari total 5.000 lebih kasus yang tercatat. Dijelaskan juga bahwa kekerasan yang terjadi dalam relasi pacaran bisa berlapis dan terus berulang. Berbentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga ekonomi. Kalau dari awal sudah ada indikasi-indikasi terkait dengan adanya kekerasan dan sebagainya, itu harusnya menjadi early warning system ya bagi masing-masing pasangan, yaitu baik bagi laki-laki atau perempuannya gitu ya. Jadi saya pikir kita harus bijak ya, ini sebuah masa yang memang masa yang akan dialami oleh ketika sebelum memasuki rumah tangga, sebelum memasuki pernikahan, tetapi justru ini menjadi ruang untuk saling mengontrol, menjadi ruang untuk mengenal pasangan lebih dalam begitu. Jadi sekecil apapun bentuk-bentuk kekerasan, apalagi dalam masa pacaran, tentunya ini tidak boleh dibiarkan. Superioritas, dominasi, dan agresi pelaku dilakukan dengan memanfaatkan cinta korban terhadap pelaku. Ngeselin ya, apalagi saat pelaku mengumbar janji manis ke arah pernikahan. Belum lagi saat pelaku memberi janji bertanggung jawab ketika korban hamil. Kalau boleh mendefinisikan toksik ini kan ketika membuat salah satu pasangan tidak nyaman gitu ya, kemudian tidak saling, ada salah satu pasangan direndahkan begitu ya. Tapi sekali lagi, karena masa pacaran itu seolah-olah hanya dua orang yang terlibat gitu ya, jadi betul-betul ini menjadi apa yang tahu ya hanya mereka berdua begitu. Nah, ini seringkali mengabaikan bahwa sebetulnya dia secara mungkin tidak hanya psikis, mungkin fisiknya mengalami kekerasan, mungkin apakah bentuk-bentuk artinya kekerasan verbal dan sebagainya. Nah, ini yang menurut saya menjadi satu hal yang penting, seperti tadi kita sampaikan ya, dalihnya rasa sayang, kemudian juga kadang-kadang di masa pacaran pun terikat dengan janji-janji ya, kadang-kadang ya terikat dengan janji-janji, kemudian juga rasa memilikinya itu tinggi sekali, rasa kehilangan, sehingga seringkali ini menjadi out of control, menjadi sesuatu yang kemudian kehilangan kendali karena rasa sayang itu tadi. Melansir dari New York Behavioral Health, ada beberapa karakteristik korban kekerasan dalam pacaran. Pertama, korban sering direndahkan. Korban kerap direndahkan dan kehilangan harga diri serta kepercayaan dirinya. Lalu hidup dalam ketakutan. Mereka hidup dalam ketakutan
mengkhawatirkan keselamatannya dan bahaya yang mungkin bakal datang di masa depan. Ketiga, meninggalkan rumah. Korban terkadang harus tinggalkan rumah agar bisa melindungi diri dan orang yang mereka sayangi. Bahkan dijelaskan ketika korban memutuskan untuk pergi, butuh rata-rata 5 kali percobaan sebelum mereka berhasil benar-benar lepas dari pelaku. Kalau menurut saya kekerasan dalam pacaran itu macam-macam ya, nggak cuma yang kayak kekerasan fisik aja, tapi secara nonverbal kayak misalnya kita berbicara kasar itu juga termasuk dalam kekerasan dalam pacaran kayak gitu. Menurut saya kekerasan dalam pacaran adalah di mana salah satu pihak baik pria maupun wanita itu melakukan tindakan fisik baik secara verbal maupun fisik yang melanggar hak asasi manusia, seperti kekerasan dalam misalkan dipukul, ditampar, dan juga kadang diejek menggunakan kata-kata yang menyakitkan. Itu bisa saja itu bisa masuk ke dalam kategori kekerasan ataupun dalam pacaran. Waktu itu karena teman saya ini curhat juga ke saya gitu, jadi yang saya lakukan itu pertama untuk stop untuk komunikasi sama pelaku tersebut gitu kan. Terus habis itu juga minta bantuan juga ke orang tua, karena kan dari pacaran itu kan mereka juga udah saling kenal sama orang tua masing-masing gitu. Coba untuk dikomunikasikan kepada pasangan, karena yang namanya masalah itu pasti dari dua pihak, itu butuh komunikasi, butuh mungkin mediasi dari pihak ketiga, dan saya akan menyarankan untuk coba bawa itu dalam juga nama Tuhan, libatkan Tuhan, dan menyelesaikannya dengan kepala dingin gitu. Jangan sampai apa yang udah dibangun awalnya baik kemudian hancur di akhir. Tapi kalau misalkan emang harus dihentikan dan sudah termasuk yang kekerasan berat, itu memang sudah harus dihentikan dan sebaiknya untuk dilepaskan hubungannya. Untuk pelakunya yang pasti ditindak, kalau udah parah ya ditindak dong ke arah hukum. Bukan hanya fisik loh, kekerasan dalam pacaran juga bisa mempengaruhi psikis seseorang. Tanda-tanda peringatan yang perlu diperhatikan apakah hubungan kamu dan si dia toksik bisa dilihat saat pasangan mudah jealous, mudah marah, mudah mengatur kamu untuk memakai baju apa, pergi dengan siapa, apalagi mengatur apa yang kamu bicarakan dan apa yang kamu pikirkan. Tanda hubungan tidak sehat lainnya juga bisa dilihat saat pasangan terpengaruh alkohol. Kemudian diisolasi, yakni kamu dilarang pergi dan hanya bisa berkegiatan sama dia aja. Kemudian menyalahkan kamu sehingga kamu merasa bersalah, mengkritik hingga membuat kamu seakan tidak berharga. Nah, kalau kekerasan dalam pacaran tuh yang aku tahu tuh pasti ketika kita dalam pacaran, tentunya sesuai namanya, ada tindakan kekerasan yang melibatkan dua orang itu. Entah itu dari sang pasangan cowok ke cewek atau cewek ke cowok bisa. Entah itu bisa dalam perilaku fisik maupun emosional juga. Kekerasan dalam pacaran itu ya sebenarnya sekarang orang-orang udah mulai menormalisasi hal itu, di mana kekerasan-kekerasan kecil yang udah mulai dilakukan di hubungan pacaran yang belum ada komitmen atau belum ada janji-janji gitu kan, tapi udah mulai melakukan tindakan fisik atau misalnya cuman ngata-ngatain yang bisa menyakiti perasaan salah satu pasangannya itu sih. Nah, waktu ketika temanku ada yang mengalami itu, sebenarnya yang saya lakukan sih sebenarnya coba memberikan dia kenyamanan, ngasih tahu kalau aku di sini mau untuk membantu kamu gitu. Walaupun memang mungkin susah untuk bercerita, aku bakal tetap bersedia gitu. Memberikan memberikan dia keyakinan bahwa sebenarnya ada yang ngedukung dia kok, ada yang mau nolongin dia. Yang pasti menegur secara langsung dan bertindak aja sih, kalau ngasih tahu dengan tegas untuk nggak boleh lah melakukan hal itu, karena itu emang melanggar banyak hal, dan intinya ingetin aja, tapi jangan terlalu mengikut sertakan diri terhadap hubungan dari orang lain juga. Jadi Mungkin di ini kali ya, langsung dibawa jalur hukum sih aku bilang ya. Paling benar sih dibawa jalur hukum aja, nggak bisa tuh kekeluargaan, jangan. enaknya pelaku dikasarin balik, waduh. Ya harus berani dengan segala resikonya. Resikonya opsinya dua, mempertahankan atau melanjutkan.
Ini yang harus opsi ya, opsi itu harus kita lakukan. Jangan sampai nanti melanjutkan justru ini menjadi apa ya, awal dari persoalan-persoalan nanti menimbulkan kekerasan. Kalau misalnya dipaksakan kemudian dilanjutkan, kemudian terjadi proses perkawinan yang sah gitu ya, tapi ini tabiat-tabiat, kebiasaan-kebiasaan ini terus berulang, kan justru berbahaya pada saat nanti sudah dalam kehidupan yang sesungguhnya menjadi pasangan, menjadi suami istri. Saya yakin pola-pola atau karakter-karakter ketika kekerasan di pacaran dan sebagainya tidak menutup kemungkinan ini akan terjadi ketika sudah memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Harusnya kita harus berani memutuskan berhenti sampai di sini ataukah melanjutkan, tapi dengan ya resiko-resiko ya, karena sudah mungkin terikat janji, sudah cukup lama, itu rasa kehilangan Mbak, rasa kehilangan itu tidak mudah. Jika kamu atau ada orang yang kamu kenal mengalami kekerasan dalam pacaran, jangan takut untuk melapor ya. Laporan dan layanan kekerasan dalam pacaran bisa dilakukan ke call center Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA 129 Kemen PPPA, atau kamu bisa melapor ke Komnas Perempuan melalui nomor telepon yang ada di bawah ini. Kamu juga bisa mengecek mitra pengada layanan yang ada di situs resmi Komnas Perempuan.